teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Topik saya hari ini adalah, benarkah kortikosteroid berbahaya? Nah, perlukah kita takut berlebihan dengan kortikosteroid? Nah, teman-teman, akan saya bahas hari ini. Teman-teman, kortikosteroid merupakan salah satu jenis hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, suatu kelenjar kecil yang sering disebut sebagai anak ginjal. Nah, teman-teman, kortikosteroid ini bekerja pada reseptor kortikosteroid, di mana reseptor ini hampir ada di seluruh jaringan tubuh kita. Nah, tugas daripada kortikosteroid ini pada prinsipnya adalah mengurangi proses peradangan atau mengurangi proses inflamasi. Teman-teman, kortikosteroid ini banyak jenisnya. Misalnya prednison, metilprednisolon, dexamethasone, triamcinolone, dan masih banyak lagi. Itu merupakan nama-nama generiknya. Nah, di pasaran nanti ada berbagai macam nama dagang dengan isi komposisi yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian juga dengan bentuk sediaan. Jadi beberapa kortikosteroid dapat diberikan dalam bentuk injeksi, ada pula dengan dalam bentuk oral atau diminum, dan ada juga yang dalam bentuk tetes mata, tetes telinga, bahkan untuk salep pada kulit. Jadi banyak sekali kortikosteroid ini. Nah, ada juga yang sedikit berbahaya apabila kortikosteroid ini diberikan atau dicampurkan pada obat-obat yang dijual bebas dan tidak terdaftar. Nah, ini yang berbahaya karena teman-teman nanti mengonsumsi kortikosteroid sekian lama dan tidak menyadari karena berpikir bahwa itu adalah suatu obat tradisional atau obat yang dianggap aman, tapi tidak terdaftar dan malah mengandung kortikosteroid. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya di bidang rheumatologi kortikosteroid ini sangat banyak sekali manfaatnya. Dia biasa digunakan untuk terapi lupus, rheumatoid arthritis, Sjögren misalnya, atau pada radang-radang sendi yang lain. Namun memang ada indikasi-indikasi tertentu di mana kita harus menggunakan kortikosteroid, namun ada indikasi juga di bidang lain di mana kita tidak menggunakan kortikosteroid. Nah, teman-teman sekalian, benarkah kortikosteroid ini berbahaya? Ya, memang kortikosteroid ini ada banyak sekali efek sampingnya. Contohnya misalnya bisa menimbulkan hipertensi, kadar gula darah yang tinggi, keropos tulang atau osteoporosis, kemudian juga bisa menyebabkan moon face, kegemukan. Nah, ini mungkin yang paling ditakuti oleh teman-teman penyandang autoimun yang wanita. Nah, efek samping yang lain seperti mudah terkena infeksi, kemudian efek lokal pada kulit mudah memar, kemudian kulit menjadi lebih tipis. Nah, efek lokal juga misalnya pada mata terjadi katarak atau peningkatan tekanan bola mata. Nah, itu adalah contoh-contoh efek sampingnya. Nah, apakah kalau ada efek samping ini kortikosteroid ini jadi boleh digunakan atau tidak? Nah, teman-teman, kortikosteroid ini tetap suatu obat yang bermanfaat. Nah, tentunya kalau obat yang bermanfaat ini, obat ini tentunya masih bisa digunakan. Namun, ada namunnya. Yang paling penting adalah dia harus digunakan dengan tepat. Nah, apa yang dimaksud dengan penggunaan yang tepat? Nomor satu, harus tepat indikasi. Misalnya, tidak semua kasus nyeri sendi ini harus mendapatkan kortikosteroid. Ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak membutuhkan kortikosteroid. Nah, yang pertama tentunya sebelum mengonsumsi kortikosteroid, teman-teman harus berkonsultasi ke dokter agar tepat indikasinya. Kemudian yang kedua juga harus tepat dosisnya. Jadi berbeda penyakit akan berbeda dosisnya. Nah, kalau kita menggunakan dosis yang terlalu tinggi dan tidak tepat, nah ini tentunya juga akan meningkatkan risiko efek samping. Nah, yang paling penting juga adalah pengawasan. Nah, yang dimaksud dengan pengawasan ini adalah, pertama adalah pengawasan dosis tentunya. Selain dosis yang digunakan harus tepat sesuai dengan indikasi penyakitnya, misalnya kalau pada kasus-kasus rheumatoid arthritis yang baru terdiagnosis untuk terapi awal, kita biasanya memberikan kortikosteroid namun dosisnya tidak perlu terlalu tinggi. Sebaliknya, misalnya pada kondisi lupus dengan flare yang cukup berat, nah ini kita akan memberikan dosis steroid yang cukup tinggi untuk mengendalikan penyakitnya.
Nah, tentunya yang penting pengaturan dosis ini. Dan yang kedua adalah yang sangat penting juga adalah bagaimana kita menurunkan dosis ini. Jadi tentunya tidak diberikan untuk jangka waktu yang lama dengan dosis tetap tinggi, tapi setelah kondisinya membaik maka dosis harus diturunkan. Sehingga penting sekali teman-teman dalam konsumsi steroid tidak boleh konsumsi sendiri tanpa pengawasan dokter. Nah, yang kedua yang penting selain pengawasan dosis obat adalah pengawasan efek samping obat. Nah, tentunya teman-teman yang mengonsumsi steroid harus juga didampingi oleh misalnya vitamin D dan kalsium. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko osteoporosis oleh karena penggunaan steroid ini. Nah, ada banyak lagi efek samping yang lain yang perlu kita monitoring secara berkala, seperti selain deteksi dini osteoporosis, juga kadar gula darah, tekanan darah, termasuk diantaranya juga adalah kesehatan mata. Nah, teman-teman sekalian, demikian penjelasan saya tentang kortikosteroid. Pesannya adalah kita tidak boleh takut berlebihan terhadap kortikosteroid, namun tentunya penggunaan kortikosteroid harus di bawah panduan atau pengawasan dokter. Jadi jangan menggunakan kortikosteroid sendiri tanpa pengawasan dokter. Demikian penjelasan saya, sampai bertemu lagi di Instagram Autoimun Rematik Info edisi selanjutnya. Salam sehat.